Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bonifacius Sepemeko Eswil. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Maupongo Satap di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa di LPTK 1 Yakobus Maroke dengan NIM 25909050336. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi kemampuanku terbatas. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Siap, selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar? Baik. Sehat? Sehat. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Sudah. Mantap. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan Doa. kita semua bangkit berdiri, kita berdoa bersama, kita buka kitab suci, Injil Lukas, bab 5, 27 sampai 32. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sepantasnya kami bersyukur dan memuliakan Engkau, sebab Engkau telah menganugerahi kami bersikap rendah hati dan bekerja sama dengan sesama dalam upaya kami mengembangkan diri, terlebih supaya kami tak henti-hentinya mengandalkan kekuatan-Mu dalam kekurangan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, Dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Dia. Tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Siap, selamat pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita cek kehadiran. Hadir. Hadir semua? Hadir. Baik, terima kasih. Kalau hadir semua berarti menandakan bahwa kalian itu sungguh-sungguh mencintai pelajaran. Kita lihat, ini ada pertanyaan pemantik yang merangsang kita untuk berpikir. Kita lihat yang pertama. Pernahkah kalian merasa bahwa tidak pernah atau tidak mampu melakukan segala sesuatu? Pernah. Misalnya apa? Satu kondisi di mana kalian tidak bisa melakukan segala sesuatu. Misalnya, ya, tidak bisa bermain bola. Apa lagi? Tidak bisa belajar bahasa Inggris. Tidak bisa bernyanyi. Menurut kalian keterbatasan itu apa? Kekurangan. Keterbatasan adalah hal yang tidak bisa kita lakukan. Hal yang tidak bisa kita lakukan. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Keterbatasan adalah menurut pengalaman kamu. Ya, Ania. Kekurangan dari diri kita. Bagus, baik sekali. Ada lagi yang lain? Keterbatasan? Keterbatasan adalah? Baik, tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, keterbatasan itu adalah suatu kondisi di mana kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Misalnya, contoh, engkau dalam memiliki keterbatasan fisik atau cacat fisik, tidak punya kaki, berarti situ kau tidak bisa bermain bola. Itu keterbatasan. Paham ya? Oke, yang berikut, apakah kalian memiliki keterbatasan dalam diri? Apakah kalian memiliki keterbatasan dalam diri? Pasti. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Ada begitu banyak keterbatasan dalam diri. Misalnya keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik itu misalnya cacat. Yang kedua keterbatasan psikis. Keterbatasan karakter. Keterbatasan kecerdasan. Psikis, apa lagi? Kecerdasan. Baik, tentang untuk itu semua. Kalian luar biasa. Oke, pertanyaan yang keempat. Oh ya, apa saja keterbatasan itu sudah tadi kalian sudah menjawab. Kalian luar biasa. Yang kelima, apakah penting bagi kita untuk mengetahui keterbatasan diri? Alasannya apa? Kenapa penting? Kenapa sangat penting kita mengetahui keterbatasan diri? Membuat kita memiliki sikap yang positif. Membuat kita memiliki sikap yang positif. Tepuk tangan. Kasih kira. Oke, yang lain? Ya, silakan. Membuat kita memiliki sikap sosiatif terhadap diri sendiri. Membuat kita memiliki Sikap sosiatif terhadap diri sendiri. sikap sosiatif terhadap diri sendiri. Ya, boleh. Kita beri tepuk tangan untuk yang lain. Mengapa kita penting untuk mengetahui keterbatasan? Ya, Polita. Membuat diri kita makin mengetahui cara menempatkan diri dalam pergaulan dan tidak bereaksi negatif terhadap orang lain. Ya, membuat kita untuk baik dalam menempatkan diri dan tidak berlaku atau berpikir negatif terhadap orang lain. Tangan kasih Polita. Baik, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara atau upaya dalam mengatasi keterbatasan? Upaya yang dapat kita lakukan? Berlatih, berjuang, kerja keras, mencoba terus menerus, takut salah atau takut gagal, tidak putus asa, Belajar dan berani bertanya. belajar dari orang yang paling berpengalaman, terus disiplin. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita berkaitan dengan apa ini? Pak Guru coba mereview kembali materi kali lalu. Masih ingat materi kali lalu? Masih. Tentang apa kali lalu materi kali lalu? Oke, kita masuk ke materi kali ini yaitu tentang kemampuanku terbatas. Coba kamu lihat ini. Jika kita mengetahui kelemahan kita, sama saja kita mengetahui kekuatan kita. Baik, untuk tujuan pembelajarannya, coba kita lihat bersama-sama tujuan pembelajarannya. Peserta mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta cara mengatasinya secara bertanggung jawab sebagaimana diterangkan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan. Baik, pada capaian pembelajaran ini kita diajak, para siswa kamu semua itu diajak, yang paling pertama itu kalian harus mampu mengidentifikasi keterbatasan-keterbatasan di dalam diri. Harus mengenal keterbatasan apa, kelemahan apa, atau kekurangan apa yang saya miliki. Setelah kita mengetahui segala kekurangan kita, keterbatasan kita, kita dituntut untuk menyikapinya secara positif. Menyikapinya secara positif dan juga menyikapinya secara bertanggung jawab. Untuk tujuan pembelajarannya, kita lihat bersama-sama. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama,
Menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan dan keunikan. 2. Menerima keterbatasan diri sebagai bagian dari rencana kasih Allah. 3. Meneladani tokoh yang mampu mengatasi keterbatasan dengan iman. 4. Menghayati bahwa kasih Allah menolong manusia mengatasi keterbatasan. 5. Menunjukkan sikap positif menerima diri sendiri dan sesama dengan penuh kasih. 6. Merumuskan langkah nyata untuk berkembang dan menjadi berkat bagi orang lain. Baik, terima kasih. Yang pertama, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa itu keterbatasan apa saja yang kita miliki dan cara solusi atau upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan, yang paling pertama adalah kita harus, ini tujuan pembelajaran paling pertama dari apa? Mengidentifikasi keterbatasan yang kita miliki. Nah, sekarang masing-masing kamu harus menulis, melihat dalam dirimu, kira-kira saya punya keterbatasan apa-apa saja. Keterbatasan tadi apa-apa saja? Keterbatasan manusia, misalnya keterbatasan kecerdasan, karakter, mental. Sekarang dari keterbatasan itu, kamu tulis di buku catatanmu, di buku kecil tentang saya memiliki keterbatasan apa. Dalam diri saya punya keterbatasan apa. Itu yang namanya mengidentifikasi keterbatasan atau kelemahan diri. Aku kasih waktu 2 menit. Engkau harus bisa mengenal diri, saya punya keterbatasan apa. Dalam diri saya, apakah saya malu, penakut, ataukah saya punya keterbatasan di bidang pengetahuan atau kecerdasan, saya lemah dalam bahasa Inggris, lemah dalam matematika, ataukah saya punya keterbatasan dalam psikis, saya mudah marah, mudah tersinggung, ataukah saya punya keterbatasan di bidang karakter, pemalu, pemberani, dan sebagainya. Semua orang punya pengalaman, semua orang punya keterbatasan. 5 menit. Masing-masing melihat diri. Kali lalu kita sudah melihat kemampuan yang kita miliki dalam diri. Sekarang kita melihat keterbatasan. Keterbatasan itu ada keterbatasan fisik, itu cacat. Semua di sini cacat. Ada punya keterbatasan fisik? Ada punya keterbatasan fisik? Keterbatasan fisik itu berupa cacat, misalnya buta, terus lumpuh, kaki tidak ada, tangan tidak ada. Sudah? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Baik, kita harus bisa mengidentifikasi kelemahan atau keterbatasan diri kita supaya kita bisa berbicara lebih jauh, lebih mengenal, lebih masuk. Sudah? Sudahkah? Oke, baik. Sudah. Sekarang Pak Guru minta 3 orang untuk boleh menyampaikan kepada Pak Guru dan teman-teman apa saja keterbatasan yang engkau miliki. Pak Guru, ya, silakan. Aldi. Keterbatasanku adalah pendek. Ya, Aldi mengatakan bahwa dia memiliki keterbatasan apa kalau pendek? Fisik. Keterbatasan fisik, bahwa dia pendek. Baik, tepuk tangan ke Aldi. Yang lain? Ya, silakan Marni. Keterbatasan karakter atau sifat. Saya pemalu. Ya, Marni bilang dia itu pemalu. Baik, tepuk tangan ke Marni. Yang lain, ya, Fania silakan. Keterbatasan saya itu saya lemah bahasa Inggris. Fania punya kelemahan atau kekurangannya itu sukar untuk belajar bahasa Inggris. Oke, yang lain masih ada? Masih ada yang mau menyampaikan? Baik, sekarang kita mengamati video inspirasi yang menggambarkan tentang seorang yang memiliki keterbatasan, tetapi dia masih berjuang dan berusaha untuk
bisa melakukan segala sesuatu yang menurut kita tidak bisa. Perhatikan secara baik. Sebentar ada beberapa pertanyaan yang membantu kita untuk lebih mendalami video. And I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business, and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. Baik, setelah menonton video inspirasi tadi, Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan penuntun yang membuat kita untuk lebih mendalami berkaitan dengan video. Ini ada kurang lebih ada berapa nih? 5 pertanyaan penuntun. Yang pertama, siapakah tokoh dalam teks? Siapa nama? Siapa? Dia mengalami keterbatasan apa? Keterbatasan apa? Keterbatasan fisik. Tidak punya? Tangan. Ya, keterbatasan yang dimiliki itu adalah cacat anggota tubuh. Yang berikut, apa saja kemampuan atau kelebihan yang dia miliki? Bisa Berpidato, Bisa bermain gol. bisa bermain gol, Berselancar. berselancar, Bisa berbicara di depannya. bisa berbicara di depan orang banyak. Pertanyaan Pak Guru, kenapa dia punya keterbatasan seperti itu tapi dia memiliki banyak kemampuan? Tidak putus asa, tidak pantang menyerah. Ya, yang berikut, apa pesan yang dapat kita pelajari dari video? Riko, Kalau kita memiliki keterbatasan, kita jangan takut dan jangan menyerah. Kita harus berjuang. ya, kita harus berani berjuang dan jangan putus asa. Tepuk tangan Mas Riko. Yang lain? Yang lain? Abi. Kita memiliki keterbatasan, kita harus berjuang dan tidak boleh putus asa. Kita harus tetap berjuang dan tidak boleh putus asa. Tepuk tangan kasih Aldi. Masih ada pesan? Pesan untuk kita. Pesan? Masih ada? Oke. Sekarang kita masuk yang berikut itu mendalami ajaran kitab suci dan diskusi kelompok. Ya, nanti kita masuk dalam kamu sudah dalam kelompok. Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD. LKPD ini berdasarkan bacaan kitab suci yang pertama ada kitab apa itu? Ada kitab Yeremia. Yang kedua ada kitab Injil Lukas. Yang ketiga ada Injil. Jadi setiap kelompok ini Yeremia. Kerja Yeremia, ini kerja Lukas, ini yang Markus. Jadi di dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang harus kamu diskusikan secara bersama anggota kelompokmu, lalu dipresentasikan. Kalian menentukan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi. Masing-masing ada kitab suci toh setiap kelompok? Ada. Baca sesuai dengan bacaan kitab atau Injil yang diberikan. Lalu 5 menit kalian berdiskusi, lalu kita mempresentasikan hasil diskusi. Yang di sini Yeremia bab 1 ayat 4 sampai. Baik, kita langsung mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama dari Markus. Yang teman-teman lain mendengar, menyimak, jika ada yang kurang tepat, kurang pas, silakan bertanya. Oke, silakan. Selamat pagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami
kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya Delila, saya persilakan. Siapa saja kan tokoh dalam teks? Jawab, Yesus dan murid-muridnya. 2. Apa keterbatasan para murid Yesus? Jawab, tidak. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Sekarang kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada Kiran saya persilakan. Nomor 1. Siapa sajakah tokoh dalam teks? Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Kepada Krisan kami mempersilakan. Nomor 1. Siapa sajakah tokoh dalam teks? Jawab, Tuhan dan Yeremia. 2. Apa keterbatasan Yeremia, Lewi dan para murid Yesus? Jawab, tidak. Tidak. Jelas? Sekali lagi, silakan kembali dan tepuk tangan untuk kelompok Yeremia. Baik, dari dan seterusnya. Oke, dengan mengetahui keterbatasan diri, kita makin memahami diri untuk tidak bersikap masa bodoh terhadap kelebihan dan kekurangan diri, melainkan berjuang untuk mengembangkan diri secara utuh untuk bertumbuh menjadi orang yang baik. Sebagai orang beriman, kita dapat belajar dari sikap para rasul, dari Lewi tadi, dari Yeremia, dari para murid. Ketika mengalami keterbatasan harus buat apa yang pertama? Datang kepada Yesus, meminta pertolongan, meminta berkat, meminta rahmat. Datang kepadanya menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita. Adalah kita datang meminta bantuan atau pertolongan dari Tuhan. Kita perlu belajar percaya bahwa selama kita mengandalkan Dia, sekalipun kita memiliki keterbatasan, Oke, baik. Ini kita lihat yang berikut, sikap dalam mengatasi keterbatasan diri. Ada 2 sikap orang yang mengatasi keterbatasan diri. Yang pertama sikap positif. Sikap positif misalnya yang negatif ada 5. 1. Tidak puas. Saya mengajak kita semua untuk mengambil posisi duduk yang nyaman, senyaman mungkin, posisi duduk yang baik dan senyaman mungkin. Mari kita bukan mata, kita merefleksikan pelajaran hari ini. Dan tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang keterbatasan. Kira-kira apa yang kita dapat dari materi ini? Apa yang engkau pelajari dari materi ini? Jaga dalam hatimu, ungkapkan dalam hatimu, apa yang dapat kita pelajari dari materi ini? Lalu, sudahkah saya mengenal dan mengetahui keterbatasan yang saya miliki? Sudahkah engkau, kita semua mengenal dan mengetahui keterbatasan yang kita miliki? Yang baik, silakan membuka mata kalian. Bagaimana perasaan? Senang, sedih, kurang bahagia. Bagaimana perasaan kalian? Harus senang, harus gembira. Karena ada hal yang baik, hal yang positif yang kita dapat dari pelajaran ini. Baik, untuk tugas, untuk
rencana aksinya. Untuk tugas nanti kalian kerjakan di rumah. Kalian harus membuat yang namanya kartu cinta dan harapan. Kalian buat satu. Lebih bagus pakai kertas origami, ya. Kertas origami atau kertas HPS digunting secara bagus, terus diberi hiasan pinggir, lalu kalian menulis keterbatasanmu. Apa keterbatasan yang engkau miliki? Di awal pembelajaran tadi kita sudah mengidentifikasi. Engkau pulang, engkau kerjakan di rumah, dibuat hiasan pinggir secara bagus. Apa keterbatasan? Lalu kasih Allah yang menolongku. Misalnya apa? Allah menolongmu dan seterusnya. Yang ketiga, langkah kecil yang engkau dapat lakukan dalam minggu ini. Saya kasih contoh, misalnya engkau sulit untuk memahami pelajaran bahasa Inggris. Langkah yang engkau tempuh, langkah kecil yang engkau tempuh untuk mengalahkan keterbatasan itu, untuk menyikapi keterbatasan itu seperti apa? Misalnya belajar lebih sungguh-sungguh. Oke, itu dikerjakan di rumah. Buat dalam satu kartu kecil, kartu cinta, dibuat hiasan pinggir yang indah dan rapi. Oke, yang terakhir ada evaluasi penilaian pengetahuan. Jadi tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang keterbatasan. Aku sudah omong, kamu sudah menemukan, kalian sudah belajar sendiri, belajar mandiri, cara di kitab suci, menyampaikan pendapat dan seterusnya. Sekarang gilirannya kita untuk tes. Sudah periksa hasil pekerjaan kalian. Ini ada yang nilai bagus, ada yang bagus kan. Yang pertama, Maria Ignacia Elu 100. Tepuk tangan kasih. Franciscus Montanus 100. Redentus Alfentoneo 95. Maria Kartika Mogi 98. Uko 80. Angelina Mau 95. Baik, kalian punya nilai ini bagus-bagus. Berarti apa berarti? Kalian Baik. Berarti kalian memahami. Berarti kalian memahami dengan baik Dan benar. apa yang disampaikan oleh Guru. kalian mengerti, memahami dengan baik. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Pak Guru merasa puas karena hari ini kita belajar bersama-sama dan bisa memperoleh hasil yang Baik. Jangan lupa pesan pelajaran untuk kita hari ini apa? Jika kita mengalami terima kasih. Mari kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk bangkit. Pak Guru minta kesediaan dari masa. Mari kita berdoa dalam Bapa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk kita semua.